Terungkap wanita tewas di Tandon Ciater, ternyata sempat cekcok dengan pacar. Eka Lestarianingsih, 38, ditemukan tewas di Tandon Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Senin, 5 Januari 2026, dini hari. Terkuak fakta di balik penemuan mayat perempuan terkait hubungan asmara kandas. Eka ditemukan warga dan tim gabungan sekira pukul 00.50 waktu Indonesia Barat. Penata Pelayanan Operasional Danton BPBD Tangerang Selatan, Dian Wiryawan menyampaikan kronologi penemuan korban. Dia menuturkan petugas gabungan dari BPBD dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi, Sdabem, Tangsel, langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke RSUD Kabupaten Tangerang. Setelah dilakukan penanganan di rumah sakit, jenazah korban kemudian dipulangkan ke rumah duka pada Senin pagi. Sekitar pukul 7.15 WIB, jenazah korban dibawa pulang oleh keluarga dan ketua RT ke rumah duka di wilayah Bakti Jaya. Jelasnya dikutip dari Tribun Banten. Ia pun mengimbau agar para warga tidak melakukan aktivitas membahayakan diri saat berada di sekitaran Tandon. BPBD menyampaikan turut berduka atas peristiwa yang terjadi dan mengimbau warga untuk tidak melakukan aktivitas membahayakan diri saat berada di sekitaran Tandon, baik aktivitas di pinggiran Tandon maupun melakukan berenang di Tandon, tandasnya. Kanit Reskrim Polsek Serpong, AKP Joko Aprianto menjelaskan hasil pemeriksaan kasus tersebut. Awalnya, korban bernama Eka Lestarianingsih, 38, bertemu dengan kekasihnya Nyi, 23, untuk membicarakan hubungan pribadi mereka. Dari keterangan saksi, kata Joko, keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 bulan. Namun karena adanya ketidakcocokan, saksi menyatakan keinginannya untuk mengakhiri hubungan dengan korban yang diketahui berstatus sebagai ibu rumah tangga tersebut. Korban yang menolak hubungannya dengan yang diketahui masih berstatus belum menikah itu kandas, kemudian diajak bertemu oleh Hi di bengkel miliknya di daerah Ciater, Tangsel. Akhirnya, korban mau diajak ngobrol bawa motor masing-masing. Korban jalan ikutin saksi, gak taunya ke arah Tandon, ujar AKP Joko dikutip dari Tribun Banten saat ditemui di kantornya, Senin, 5 Januari 2026. Di sana, sekitar Tandon Ciater, keduanya ngobrol. Setelah itu dia, saksi, tetap bilang sudah tidak cocok pingin udahan, sambungnya. Tahu-tahu korban ninggalin saksi lari. Setelah diikuti saksi, korban tahu-tahu sudah lompat ke Tandon minta tolong, jelasnya. Joko mengungkapkan, saksi sempat lompat ke bawah Tandon untuk mencoba menolong korban. Namun upayanya tidak berhasil lantaran tarikan tangannya terlepas. Saksi langsung naik ke atas cari bantuan. Setelah datang si korban sudah tenggelam, ucapnya. Kemudian, korban yang tenggelam, dicarilah, kita minta bantuan BPBD untuk bantuan evakuasi, jelasnya. Ia pun menduga, korban meninggal tenggelam karena tidak bisa berenang. Diduga meninggalnya karena tenggelam, dan tidak bisa berenang, tutupnya. Sebagai informasi, jasad korban yang sudah tidak bernyawa sempat dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang. Kemudian pada sekitar pukul 7.30 WIB dibawa oleh petugas BPBD Kota Tangsel ke rumah duka di Babakan Pocis, Kecamatan Setu, Tangael untuk dimakamkan. Berikut adalah 10 fakta terkait peristiwa penemuan mayat di Tandon Ciater, Tangerang Selatan. 1. Identitas korban. Korban dalam peristiwa ini teridentifikasi sebagai seorang perempuan bernama Eka Lestarianingsih. Korban diketahui berusia 38 tahun dan berstatus sebagai seorang ibu rumah tangga, IRT. Eka merupakan warga yang tinggal di wilayah Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Sebelum kejadian, ia diketahui tengah menghadapi permasalahan pribadi terkait hubungan asmaranya yang rumit. 2. Lokasi dan waktu penemuan. Jasad korban ditemukan di Tandon Ciater, sebuah kawasan penampungan air di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Penemuan tersebut terjadi pada Senin dini hari, 5 Januari 2026, sekitar pukul 00.50 waktu Indonesia Barat. Kawasan Tandon yang biasanya tenang berubah menjadi lokasi evakuasi darurat setelah adanya laporan warga. Tim gabungan segera bergerak lokasi untuk mengangkat jasad korban yang sudah berada di dalam air. 3. Sosok saksi kunci, kekasih korban. Dalam kasus ini, terdapat saksi kunci berinisial I yang merupakan kekasih korban. Nyi adalah seorang pemuda berusia 23 tahun yang bekerja atau memiliki usaha bengkel di daerah Ciater. Keduanya diketahui telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 bulan sebelum peristiwa tragis ini terjadi. 4. Motif kandasnya hubungan asmara.
Tragedi ini dipicu oleh keinginan Nyi untuk mengakhiri hubungan asmaranya dengan Eka. Nyi merasa sudah tidak ada kecocokan lagi di antara mereka sehingga ia memutuskan untuk memutuskan hubungan tersebut. Keputusan tersebut ditolak oleh Eka yang ingin mempertahankan hubungan mereka. Ketegangan ini memuncak saat keduanya bertemu untuk membicarakan masa depan hubungan mereka di lokasi kejadian. 5. Kronologi pertemuan terakhir. Sebelum kejadian, Nyi mengajak korban bertemu di bengkel miliknya untuk mengobrol. Namun, percakapan berlanjut dengan mereka berkendara menggunakan motor masing-masing menuju ke arah Tandon Ciater. Di sekitar Tandon, mereka kembali berdiskusi mengenai keinginan Nyi untuk tetap berpisah. Percakapan di tempat yang sepi itu menjadi momen terakhir sebelum situasi berubah menjadi mencekam dan tidak terkendali. 6. Aksi nekat melompat ke Tandon. Setelah mendengar pernyataan Nyi yang bersikeras ingin putus, korban tiba-tiba berlari meninggalkan saksi. Tanpa diduga, Eka nekat melompat ke dalam air Tandon Ciater sebagai reaksi emosional atas berakhirnya hubungan tersebut. Saksi Nyi sempat mengejar korban, namun terlambat untuk mencegahnya melakukan aksi berbahaya itu. Korban sempat berteriak meminta tolong setelah berada di dalam air karena menyadari bahaya yang mengancam nyawanya. 7. Upaya penyelamatan yang gagal. Melihat kekasihnya melompat, Nyi secara spontan ikut terjun ke bawah Tandon untuk mencoba menolong korban. Ia sempat berusaha meraih tangan Eka agar tidak terseret arus atau tenggelam lebih dalam. Sayangnya, upaya penyelamatan tersebut gagal karena tarikan tangan Nyi terlepas. Nyi kemudian segera naik ke daratan untuk mencari bantuan warga sekitar. Namun saat bantuan datang, korban sudah tenggelam dan hilang dari permukaan. 8. Proses evakuasi tim gabungan. Proses pencarian dan evakuasi melibatkan tim gabungan dari BPBD Kota Tangerang Selatan dan Dinas Dabem. Petugas bekerja ekstra keras untuk menemukan posisi korban di dalam genangan air Tandon yang gelap. Setelah berhasil ditemukan dan diangkat, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang menggunakan mobil ambulans. Penanganan di rumah sakit dilakukan untuk memastikan kondisi medis korban sebelum diserahkan ke pihak keluarga. 9. Hasil pemeriksaan kepolisian. Kanit Reskrim Polsek Serpong, AKP Joko Aprianto, menduga kuat bahwa penyebab kematian Eka adalah karena tenggelam. Berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP, korban diduga tidak memiliki kemampuan berenang saat melompat ke air. Polisi menyimpulkan sementara bahwa peristiwa ini murni kecelakaan yang dipicu aksi nekat korban, bukan akibat tindak kekerasan. Keterangan dari saksi ini dinilai konsisten dengan temuan di lapangan oleh petugas gabungan. 10. Imbauan keamanan dari BPBD. Pasca kejadian ini, BPBD Tangerang Selatan memberikan imbauan keras kepada masyarakat sekitar. Warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang membahayakan diri di area Tandon, seperti berenang atau bermain di pinggir air yang licin. Tandon Ciater berfungsi sebagai sarana infrastruktur air dan bukan merupakan tempat rekreasi air yang aman bagi masyarakat umum. Penegasan ini diberikan untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa yang merenggut nyawa di masa mendatang.